Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almini. Pekerjaan saya adalah seorang dosen di Institut Setiami. Sobat pelatihan sekalian, saya akan membersamai sobat pelatihan kurang lebih 15 menit ke depan dengan materi tentang strategi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga kerap seringkali terjadi dikarenakan tidak adanya keharmonisan, terjadinya ketidakcocokan, terjadinya pertikaian, terjadinya egoisme masing-masing yang tidak mau mengalah sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Makanya itu kita memerlukan strategi untuk bagaimana kemudian kita melakukan pencegahan secara dini, kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, dan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang 23 tahun 2004 bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga setiap perbuatan seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau menelantarkan rumah tangga atau ekonomi, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Itu arti menurut Undang-Undang 23 tahun 2004. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan. Pelakunya adalah suami atau laki-laki sebagian besar. Namun ada juga korban sebaliknya tapi sedikit. Atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga. Contoh adalah pembantu rumah tangga, umpamanya anak, dia masuk kategori juga sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah perkawinan, sepersusuan, perwalian dengan suami dan anak, bahkan pembantu rumah tangga. Berikutnya adalah tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang 23 tahun 2024 bahwa yang pertama, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan undang-undang ini maka korban kekerasan dalam rumah tangga insya Allah tidak ada, harus kita lindungi. Kemudian mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Apapun kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh terjadi dan tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dengan undang-undang ini maka pelaku kekerasan dalam rumah tangga bisa disanksi pidana. Jadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga silakan laporkan ke polisi. Pelakunya pasti akan ditangkap dan dia bisa terkena pidana. Kemudian memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Berikutnya adalah korban dan pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu adalah orang yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban, baik secara fisik, seksual, psikologis maupun penelantaran rumah tangga. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan, pelakunya suami, namun ada juga yang lain atau sebaliknya. Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah perkawinan,
sepersusuan, perwalian dengan suami dan anak, bahkan pembantu rumah tangga. Kemudian jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat. Ini sobat pelatihan semuanya pasti tahu kalau kekerasan fisik seperti apa, dalam bentuk apapun kekerasan fisik itu masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga. Apapun. Kemudian ada namanya kekerasan psikis. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Hal ini terjadi karena si suami atau laki-laki ini dia terlihat sangat superior, sehingga perempuannya atau istrinya dia bisa perlakukan sebagaimana, atau dia bisa perlakukan bagaimanapun, sehingga si istri ini dia takut terhadap suaminya, dia tidak punya kemerdekaan. Kemudian ada namanya kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Ini masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian penelantaran rumah tangga. Seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa memberikan kewajiban kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut, yaitu anak dan istrinya. Kemudian hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah tidak diserang, disakiti, dan diserang secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran. Ini semua tidak boleh terjadi. Ya. Yang kedua adalah dia boleh melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat. Jadi kalau istri dan anak ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jangan ragu untuk melaporkan terhadap polisi setempat. Bukan kita tidak menyayangi ayah kita, tetapi dengan kita laporkan sehingga terjadi efek jera. Tidak boleh lagi dia berlaku semena-mena. Berikutnya adalah dengan ini hak korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan hukum yang didasarkan pada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, ya, atau peraturan kekerasan dalam rumah tangga. Berikutnya adalah data kasus KDRT di Indonesia. Dari catatan tahun Komnas Perempuan dan Anak tahun 2020 bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau ranah personal masih menempati pada urutan pertama dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan fisik berjumlah 4.783 kasus dari 11.105 kasus yang ada, maka sebanyak 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri. Juga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Di antara kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut, di dalamnya ada kekerasan seksual, marital rape atau incest. Kemudian kasus kekerasan seksual di ranah personal yang paling tinggi adalah incest dengan jumlah 822 kasus. Ini diartikan ini yang tercatat, yang tidak tercatat masih sangat banyak. Tetapi sobat pelatihan sekalian,
dengan adanya materi ini diharapkan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mencegah kekerasan dalam rumah tangga, paling tidak di rumah tangga kita masing-masing. Berikutnya adalah perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah perlindungan preventif, yaitu sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kalau ini kita sosialisasikan kepada masyarakat, maka dengan ini para pelaku kekerasan rumah tangga pasti mereka tidak berani melakukan karena ancamannya adalah penjara. Pasti mereka juga takut, ya. Yang kedua adalah perlindungan represif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pihak keluarga, aparat penegak hukum menjatuhkan saksi kepada pelaku. Biasanya kalau ada keluarganya yang si suami ini dia mau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, pasti dia takut umpamanya dengan saudara-saudara istrinya atau dengan paman istrinya atau lingkungan keluarganya. Kalau dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dia akan terkucilkan di situ. Hal-hal itulah yang harusnya dibangun sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi. Kemudian ketentuan pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, semuanya adalah rujukannya adalah Undang-Undang 23 Tahun 2004. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga dimaksudkan pada pasal 5 huruf A dipidana paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 15 juta rupiah. Kemudian dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit, luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda 30 juta. Dalam hal perbuatan mengakibatkan matinya korban dipidana paling lama 15 tahun dan denda 15 juta rupiah, 45 juta rupiah. Dalam hal perbuatan dimaksud dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Dipidana dengan pidana paling lama 4 bulan dengan denda paling banyak 5 juta rupiah. Intinya adalah bahwa aturannya semuanya ada di Undang-Undang 23 tahun 2004. Kemudian kekerasan pada psikis semuanya pada pasal 45 Undang-Undang tahun 23 tahun 2004, ya. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dengan denda 9 juta. Kemudian dilakukan oleh suami terhadap istri sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan, dia didenda 3 juta dan dipenjara 4 bulan. Kemudian kekerasan seksual pasal 46 sampai 48 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual pada pasal 8 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dengan denda paling banyak 36 juta. Kemudian orang yang memaksa atau menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual dengan dimaksud pada pasal 8 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan dipenjara paling lama 15 tahun, didenda paling banyak 12 juta dan paling sedikit 12 juta, paling banyak 30 juta. Kemudian pada hal perbuatan dimaksud pasal 46 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka, tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus-menerus, maka dia itu akan dipenjara 5 tahun paling singkat, paling lama 20 tahun, paling
dendanya paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta. Kemudian kekerasan penelantaran rumah tangga, ya, pada pasal 49 nomor 23 tahun 2004 menetapkan bahwa pidana dengan penjara paling lama 3 tahun, paling banyak 15 juta karena menelantarkan rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 9 ayat 1, menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2. Kemudian akar masalah kekerasan dalam rumah tangga ini adalah yang pertama faktor individu, kekerasan di masa lalu, masalah kesehatan mental, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, manajemen emosi yang buruk, rendahnya rasa empati. Yang kedua faktor relasi, ya, atau komunitas, pola komunikasi yang tidak sehat, ketidaksetaraan gender dalam hubungan, konflik yang tidak terselesaikan, ketergantungan ekonomi, isolasi sosial, ya. Yang ketiga adalah faktor sosial budaya, norma budaya yang membenarkan kekerasan dalam rumah tangga. Contoh, dalam rumah tangga sering terjadi kekerasan, kemudian sering terjadi kata-kata kasar, maka hal-hal ini yang menjadi bibit-bibit kekerasan dalam rumah tangga. Ketidaksetaraan gender dalam masyarakat, kemiskinan dan pengangguran, kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi, kurangnya dukungan sosial dan layanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang harmonis, tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun, segala bentuk perselisihan dan kekerasan, ketidakcocokan bisa diselesaikan dengan berdamai. Kemudian dampak kekerasan dalam rumah tangga, dampak fisik, cedera fisik, masalah kesehatan kronis, psikis, masalah kesehatan reproduksi, kekerasan dalam seksual, kemudian kematian dalam kasus yang ekstrim. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan kematian, pembunuhan oleh pasangan intim, merupakan penyebab utama kematian bagi perempuan di banyak negara. Kemudian dampak sosialnya isolasi sosial. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga seringkali mengisolasi korban dari teman-teman. Karena dengan begitu maka dia akan malu, dia tidak akan percaya diri. Kesulitan membangun hubungan yang sehat. Pengalaman kekerasan dalam rumah tangga membuat korban sulit mempercayai orang lain dan membangun hubungan yang sehat di masa depan. Kemudian stigma dan diskriminasi. Kemudian masalah hukum dan kriminalitas. Korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin terlibat dalam sistem peradilan karena berusaha melindungi diri, ya, mereka sendiri atau anak-anak mereka juga mungkin menjadi pelaku kejahatan sebagaimana respon terhadap kekerasan yang mereka alami. Kemudian dampaknya terhadap anak-anak yang menyaksikan adalah anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga mengalami berbagai dampak negatif termasuk, ya, termasuk dampak psikologi, ya. Kemudian depresi, kecemasan, post traumatic stress, gangguan makan, rendahnya harga diri, pikiran untuk bunuh diri, kesulitan konsentrasi dan memori, perasaan bersalah dan malu. Ini semua adalah dampak-dampak yang bisa berakibat terhadap keluarga kita apabila kekerasan dalam rumah tangga kita tidak cegah dan kita tidak stop. Kemudian dampak sosialnya, mereka biasanya mengisolasi diri sendiri, kesulitan membangun hubungan sosial, stigma dan diskriminasi, masalah hukum dan kriminalitas, dampak pada anak-anak yang menyaksikan, ya. Kemudian strategi pencegahannya, tingkatan primer sebelum KDRT terjadi, sekunder dan tersier. Strategi primer adalah edukasi, program pernikahan, peningkatan kesadaran di sekolah, di tempat kerja, ya, di tempat-tempat publik harus kita
ajarkan dan kita edukasi dan kita sosialisasikan. Selain itu, kita intervensi dini, program konseling, program dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, mediasi untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan. Peningkatan akses terhadap layanan konseling, peningkatan koordinasi antara berbagai instansi, polisi, pengadilan, LSM, pelatihan bagi petugas layanan mengenai penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian peningkatan kapasitas keluarga, program penguatan keluarga untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, penyelesaian konflik, dan pengasuhan anak. Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial bagi keluarga yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian peran serta masyarakat. Ini sangat penting, kita harus mendengarkan dan memberikan dukungan kepada teman, keluarga, tetangga yang mungkin menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kita melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga ke polisi, menentang norma budaya yang membenarkan kekerasan dalam rumah tangga, mendukung kesetaraan gender dan hubungan yang sehat, menjadi sukarelawan di lembaga perlindungan perempuan dan anak, menyebarkan informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak korban, mengikuti pelatihan mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih atas pelatihannya. Sobat pelatihan, dimanapun Anda berada, kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh terjadi di keluarga kita. Segala bentuk penindasan, kekerasan, mari kita berdamai dengan diri kita masing-masing, baik itu suami maupun istri. Persoalan bisa menjadi suatu masalah kalau itu dipersoalkan. Selama setiap persoalan tidak dipersoalkan dan selalu bisa berdamai, maka kekerasan dalam rumah tangga tidak akan pernah terjadi. Demikian dari saya, sobat pelatihan sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada yang bermanfaat, semoga kita bisa bertemu lagi di masa depan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.